persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya percaya saudaraku semakin hari semakin besar Tuhan melimpahkan kasih karunia buat setiap kita. Semakin hari Menara Doa ini semakin besar kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kita. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yang melayani dan kami semua yang melayani begitu antusias. Kami ingin melihat di mana kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Di dalam setiap kehidupan saudara, di dalam keluarga-keluarga, itu akan Indonesia. Mari saudara kita akan siapkan diri, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Dan juga saya rindu saudara ikutin dari awal sampai akhir, sampai perjamuan kudus dan doa berkat keseluruhannya ini. Kalau saudara diberkati dengan pelayanan Menara Doa Online ini, silakan saudara bagikan link YouTube channelnya kepada di WA Group dimanapun saudara masuk di sana atau kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka pun ikut diberkati. Saya senang saudara bisa terlibat di dalam pelayanan ini. Mari saudara kita akan tundukkan kepala, kita tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di Menara Doa ini ya Tuhan. Menara Doa ini adalah tempat di mana kami setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup kami diubahkan, hati kami diubahkan, bahkan kami bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Satu yang kami minta, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap hidup kami. Bapa dalam nama Yesus, bawa kami lebih dekat lagi. Karena Engkau janji Tuhan, kalau hati kami melekat kepadamu, Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan membentengi kami. Tuhan, aku berdoa kalau kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab kami ya Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami minta, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang melawat menjamah setiap kami. Tutup mata ibu saudara, buka suaranya. Panggil Yesus. Panggil Yesus. Mari saudara datang pada Dia. Panggil Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Mari katakan dalam nama Yesus, Tuhan kami mengasihi-Mu. Kami merindukan Engkau. Penuhi siap kami dengan hadirat-Mu. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Dan kami percaya ya Tuhan lewat Menara Doa ini, Tuhan Kau beri ya Tuhan kesembuhan, pemulihan ya Tuhan Yesus. Oh yalah bala kekuatan ya Tuhan, penghiburan. Oh yalah bakasyalah bala 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 bala. Semua ikatan ya Tuhan, daripada perasaan sedih, susah. Oh ya lah makasih rasa bersalah dan menyesal, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan beri damai sejahtera-Mu ya Bapa. Oh ya lah makasih lah bala 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 bala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami ya Tuhan lebih lagi. Haleluya. Dengan sayap-Mu naungi-Mu, dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku. Buka
suaranya saudaraku, kasih dalam Tuhan. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu Samaria di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dari awal lagi katakan, lingkupi kami ya Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu Samaria di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari datang semuanya Bapak Bicara. Oh ya, labang masuk hadiratnya saudara, sembah Yesus. Oh ya, labang kasih, labang. Oh ya, labang kasih, labang. Oh labang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dari awal katakan Engkaulah, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari angkat kedua tangan bersama Dia. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, yes, Tuhan Yesus, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami muliakan, kami agungkan Yesus. Mari saudara angkat tangannya, yes. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah
layak disembah. Mari katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau layak Tuhan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Naikkan dengan iman. Saya percaya sedang turun suatu pengurapan berkat keuangan. Sedang turun urapan berkat keuangan, saudara. Buka suaranya, yes. Ada satu terobosan keuangan, mujizat keuangan Tuhan bekerjakan di tengah-tengah kita yang percaya. Oh ya, Tuhan beri iman buat setiap kami untuk diberkati dengan keuangan Yesus. Yes. Buka suaranya saudara. Naikkan nyanyian ini dengan iman. Berlimpah El Shaddai.
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala. Saudara yang percaya, ada satu urapan untuk bisnis, urapan untuk bekerja, urapan daripada berkat keuangan, mukjizat keuangan sedang turun tengah-tengah kita. Saudara terima, saya percaya, berdoa, Tuhan aku terima ini dalam nama Yesus. Beriman ya Tuhan untuk diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Tuhan turunkan berkat keuangan, mukjizat keuangan, terobosan keuangan buat siap anak-anakmu dalam nama Yesus. Terbuka tingkap langit, terbuka. Terima, salam terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah siap pikiran kami, beri hikmat ya Tuhan untuk sukses, beri hikmat-Mu ya Tuhan untuk berhasil dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir anak-anak, dalam nama Yesus. Tuhan membuka pintu-pintu kesempatan, Tuhan buka pintu-pintu rezeki buat anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Berkati siap anak-anak-Mu ini, berkati kami berlimpah-limpah, supaya kami bisa menjadi berkat ya Tuhan buat banyak orang di masa resesi ini, di masa pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dalam nama Yesus. Sembah dia saudaraku, sembah dia, sujud di kakinya. Mungkin hari-hari ini saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudaranya terbaring di ranjang rumah sakit, atau saudara sedang terbaring di ranjang tempat tidur saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, saya mau ajak saudara sujud sembah Tuhan. Sembah dia, masuk hadiratnya. Di dalam hadiratnya itulah Tuhan akan, saudara akan mendengar suaranya, suaranya yang menjadi benih iman. Sembah dia, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, anak-anakmu yang terpapar COVID-19 saat ini ya Tuhan, Tuhan bersihkan semuanya dari virus COVID dalam tubuhnya, dalam paru-parunya Yesus, dalam nama Yesus. Jadi sembuh semuanya. Yes, percepat ya Tuhan kesembuhan anak-anakmu. Aku berdoa untuk anak-anakmu yang kanker, tumor, autoimun, skoliosis, tulang yang keropos. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh. Anak-anak yang mengalami sakit asam lambung, ginjal, jantung, paru-paru sembuh dalam nama Yesus. Yes, yes. Haleluya. Sembah, buka suaranya.
Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Persembahkan nyanyian buat Tuhan. Nyanyi pujian bagi. Mari saudara, beri persembahan Tuhan. Beri korban nyanyian ini. Pujian bagi Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karunia pengetahuan, pernyataan yang Engkau sudah nyatakan buat kami, bahwa ada satu urapan daripada mujizat keuangan sedang terjadi di sini. Saat ini Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan berikan iman buat mereka untuk diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Aku berdoa supaya mereka bisa menjadi saluran berkat-Mu. Mereka bisa memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Mereka akan melayani Tuhan dengan harta mereka. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan di menara doa online ini. Bapa, aku berdoa, terima kasih. Sembuhkan semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, khusus yang terpapar COVID-19 ini. Setiap hari Tuhan, setiap hari doa-doa ini kami terus naikkan. Karena ya Tuhan, kami ingin berdoa tidak cemu-cemu sampai kami melihat pandemi ini berakhir. Tidak ada lagi satupun orang yang terpapar COVID-19. Tidak ada satupun mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Selamatkan ya Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa ya Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan juga sudah sembuhkan. Yang semua yang terikat dengan segala kuasa gelap, roh kesedihan, karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, Tuhan sudah lepaskan mereka. Tuhan sudah memberikan ketenangan, ketenteraman, sukacita, penghiburan, kekuatan buat semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan saudaraku, yaitu satu judul khotbah. Ya, judulnya adalah belajar hikmat Tuhan. Ya kan, dari pencobaan Yesus di padang gurun. Karena gini saudara ya, seseorang itu bisa lepas, ya kan, bisa keluar dari padang gurun, bisa dengan mudah keluar dari masa kesulitan dan kesakitannya. Saudaraku, apabila mereka, saudaraku Yesus Kristus, memiliki hikmat Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan dalam hati mereka. Jadi saudara, di masa-masa sulit yang kita butuhkan selain urapan dan kuasa Tuhan, tetapi juga kita membutuhkan yang namanya firman Tuhan, tuntunan firman. Saya sebut dengan hikmatnya tuh apa? Pelajaran apa yang kita bisa petik dari, ya kan, setiap momen musim dari kehidupan kita, peristiwa yang kita alami. Nah, hari ini kita akan belajar saudaraku dari Matius pasal 4. Ya, Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saudara, di sini tentang pencobaan, saudara ya. Pencobaan Yesus di padang gurun.
ya kita mengetahui bagaimana ya kan kita juga mau belajar lah. Kalau kita ngalami yang namanya pencobaan dalam hidup kita, karena ujian dan pencobaan itu satu fakta, satu kenyataan ya, dan bagi semua orang yang kita tuh nggak bisa hindari, saudaraku. Bahkan nggak bisa lari dari sana. Kita harus hadapi, saudara. Tapi bagaimana caranya kita bisa keluar, saudara, dengan mengalami kemenangan demi kemenangan, bisa petik dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Nah, kita belajar, saudaraku ya, hikmat dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu adalah teladan kita. Kita dapat melihatnya di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Tuhan Yesus, saudara, dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, kita melihatnya ada 3 hal, saudaraku. Ada 3 aspek yang diserang oleh iblis. Ya, ketika Yesus ada di padang gurun. Kalau iblis melakukannya kepada Yesus, otomatis dia juga melakukannya kepada kita, saudaraku Yesus Kristus. 3 aspek, saudara. Pertama, saudara, iblis mencobai, yaitu apa? Dari aspek apa? Tubuh jasmani. 7 jasmani. Yang hari ini kita bahas aspek yang pertama. Nah, besok saudaraku kita akan bahas tentang ya kan iblis mencobai, yaitu apa saudara? Jiwa. Saudara, aspek jiwanya Yesus. Yang ketiga itu aspek apa? Roh. Jadi tubuh, jiwa dan roh. Saudara, saya percaya saudaraku setiap kali kita belajar kebenaran firman, saudara, ada satu hikmat, satu pewahyuan, saudaraku, yang kita bisa ambil, kita renungkan. Nah, ketika kita mengalami yang namanya ujian-ujian dalam hidup kita, entah kita mengalami yang namanya kena sakit penyakit, kita bisa tahu kira-kira responnya tuh gimana. Cara menyelesaikan masalahnya ini gimana, solusinya tuh apa. Mungkin ketika saudara mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan orang yang saudara kasih, bagaimana merespon dengan tepat. Karena saudaraku, kalau kita bisa merespon dengan tepat pada saat kita mengalami yang namanya ujian dan pencobaan, saudara, kalau kita bisa merespon, maka kita bisa memelihara apa saudara? Damai sejahtera. Saudaraku, kalau kita punya hikmat Allah, kita punya firman Allah, kita punya solusi, kita tahu bagaimana merespon karena kita tahu solusinya. Kita tahu ya kan tentang Allah kita kenal siapa Tuhan kita. Pasti ada damai. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana merespon, kita tidak punya hikmatnya saudaraku, maka hidup kita akan dikuasai oleh apa? Oleh perasaan-perasaan yang susah, sedih, negatif, duka cita yang akhirnya kita membuat kita akan drop. Saudara, nah kita akan belajar saudara dalam 2 hari ini bagaimana serangan daripada iblis saudaraku kepada Yesus dalam 3 aspek. Tubuh, jiwa dan roh. Kita akan bahas yang pertama adalah iblis mencobai dari aspek tubuh jasmani. Saudaraku yang spiritus. Ya, Ibrani 4 ayat 15 itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat apa? Buat dosa. Jadi kita lihat di sini saudara, saya mau bagikan tentang pada waktu iblis datangi Yesus. Coba kita buka Alkitab kita saudara, ayat yang ketiga. Matius 4 ayat 3 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya apa? Batu-batu ini menjadi apa? Roti. Saudara perhatikan ada dua hal. Ya kan dalam tubuh jasmani. Yang pertama yaitu ada apa? Iblis menyerang, saudara, identitas Yesus sebagai anak Allah. Itu diserang identitas. Saya berpikir ulang, kenapa yang diserang kok identitasnya? Jika kamu anak Allah, nah kita bahas saudaraku. Ya kan? Perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Itu dari sejak awal saudara. Iblis berusaha keras untuk menciptakan apa saudara? Kebimbangan dan keraguan di hati manusia. Bahkan pada waktu Yesus jadi manusia pun iblis serang dengan ini saudaraku. Kebimbangan dan keraguan. Ya kan?
dengan berkata, jika engkau anak Allah. Iblis berusaha juga membuat kita tuh meragukan Tuhan. Mana Tuhan, kata orang banyak. Kok Tuhan gak tolong? Kok Tuhan tega? Ada kata-kata seperti itu. Kok Tuhan tuh begitu begini. Semua ada kata-kata. Ini udah kena nih orang ini nih. Kita udah kena kalau kita udah pikir dan omong seperti itu. Meragukan firman Tuhan. Ya kan, meragukan firman, mungkin kata-kata. Ya kita gak akan pernah mau lakukan. Atau kita mulai menyerang firman itu sendiri. Itu sasarannya iblis itu. Meragukan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan. Apa benar Tuhan mengasihi? Apa benar Tuhan mau tolong aku? Itu permainannya iblis. Kalau kita udah pikirannya udah sampai ke sana, dia sudah taklukkan pikiran kita, taklukkan perasaan kita. Jadi kebimbangan saudara dan keraguan ini adalah senjata terbesar dari iblis untuk menaklukkan kita. Kalau kita udah ragu, pasti akan timbul apa? Ketakutan, kecemasan. Itu terus bermain saudara di situ. Ya, saudara tahu, jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Jangan ragukan firman Tuhan. Jangan ragukan itu saudara. Katakan amin. Ya kan? Saat iblis berkata, jika engkau anak Allah. Sebenarnya iblis sedang apa? Menyerang identitas Yesus. Ya kan? Bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Dia serang identitasnya. Untuk ragu. Ya jelas. Ya sudah di Matius 3 ayat 17. Sudah jelas banget Alkitab semua tertulis. Yesus ini anak Allah. Bahkan pada waktu Yesus melakukan perintah. Menggenapi kehendak Allah. Dengan baptis selam. Saudara, baptis selam. Yesus aja contoh, orang yang baptis selam kan tanda pertobatan. Yesus tuh gak perlu bertobat. Karena gak pernah berbuat dosa saudaraku. Tapi dia katakan, aku mau dibaptis. Supaya aku bisa menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus keluar dari air? Saudaraku, apa yang terjadi waktu dia menggenapi kehendak Bapaknya? Sorga, Bapak berkata apa? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Perhatikan di sini saudaraku. Jadi iblis itu bilang, jika engkau anak Allah. Iblis sedang apa saudara? Menyerang identitas Yesus. Dengan cara apa? Dia mau cabut nih akarnya. Dengan cara ragu. Akar apa saudara? Akar kehidupan. Akar kehidupannya Yesus sebagai manusia di dunia ini. Coba, kok Pak Sabta bilangnya mencabut akar tuh maksudnya apa? Coba lihat sini. Ya, saudaraku. Kalau kita baca Matius 3:17 tadi kan itu ayat sebelumnya. Atau pasal sebelumnya. Memang beda pasal, tapi sebenarnya beda ayat gitu saudaraku. Cuma lompat berapa ayat aja situ. Waktu Yesus keluar dari air kan, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi iblis dia potong frasa kata-kata ya apa? Yang kukasihi dan yang berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Coba perhatikan, kenapa kok iblis menghilangkan kata-kata ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia mau cabut apa saudara? Akarnya. Efesus 3:17 katakan begini saudara. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Maksudnya apa di sini saudaraku? Jadi iblis tuh paling takut saudaraku. Kalau saudara dan saya tuh mengerti bahwa kita ini adalah anak Allah yang dikasihi. Kalau saudara mengerti, saudara percaya sepenuh hati, ini benar-benar saudara pewahyuan yang saya terima begitu kuat. Di dalam setiap pengajaran-pengajaran khotbah saya selalu saya sharingkan ini. Saudara, kita harus punya fondasi hidup kita. Atau akar kita adalah apa? Kasih.
Ya kan, kalau akarnya kasih, batangnya, pohonnya, buahnya adalah apa? Kasih. Buah roh. Yang mengerti kata saudara, ini kuat banget. Yang ini yang perlu, yang terus menerus mau ditumbangkan oleh iblis, saudara. Dia sendiri kan. Kenapa? Kalau saudara dan saya berakar, saudaraku, berakar, berdasar di dalam kasih. Ngerti identitas saya adalah anak Allah yang dikasihi. Saudara, dengar baik. Dengar baik saudaraku. Maka apa yang terjadi saudaraku yang kasih Kristus? Maka kita bisa, ya kan, memiliki damai sejahtera. Kalau saudara dan saya ngerti kita dikasihi Tuhan, maka kita percaya kita akan memiliki damai sejahtera. Nah, saudaraku, damai sejahtera inilah yang memiliki kuasa, kekuatan untuk apa? Menaklukkan iblis di bawah telapak kaki kita. Jadi dia hajar identitas. Makanya kalau anak-anak yang gak tahu identitas dirinya, kamu tuh, jadi iblis tuh selalu mau hajar tuh identitas. Dia hilangkan asal usul. Kadang-kadang kita tuh bertahun-tahun waktu kami masih kecil, saya masih kecil. Saya tuh coba-coba menyembunyikan identitas. Apalagi udah mulai bertumbuh dewasa. Malu kalau orang tahu saya ini orang Cina. Itu identitas kan? Itu akar. Malu. Ya kan, mengakui itu lu bapaknya itu. Ini anaknya si ini. Itu cara-cara. Saudara, dari ras, siapa orang tua kita. Kita ini anak yang model apa, seperti apa. Milik siapa. Itu sebuah identitas. Makanya saudara tuh anak-anak yang berandalan, anak-anak pemberontak, orang-orang jadi penjahat, saudara, anak-anak pang, semua itu kan yang dirusak itu karena hasil daripada apa? Serangan iblis atas siapa? Identitasnya. Saudaraku, identitas. Makanya dimunculkan satu ras yang merasa lebih unggul. Saudara, untuk menyerang ras yang lain yang berbeda dengan dia. Nah, ras yang untuk apa sih? Hajar identitas. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, kalau kita ngerti, aku ini anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudara punya damai sejahtera. Kalau kita percaya kita adalah anak yang dikasihi Tuhan, maka kita juga percaya karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Tuhan pasti memberkati saya. Tuhan pasti melindungi saya. Karena saya dikasihi Tuhan. Saya pasti dipelihara oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Kalau saudara punya damai sejahtera, saudara bisa mengeksekusi kuasa Allah. Ya saudara, saudara bisa tengking setan dalam nama Yesus. Saudara bisa tengking sakit penyakit dalam nama Yesus. Saudara akan melihat mukjizat itu akan terjadi. Katakan amin saudaraku. Kalau kita mengerti saudaraku, bahwa kita adalah anak Allah yang dikasihi, maka hidup kita akan berbuah lebat. Saya bilang berbuah lebat itu gini, punya dampak yang luas buat banyak orang. Saudara berguna, saudara berguna buat banyak orang. Jadi berkat buat banyak orang. Sebab apa? Ada kebaikan kemurahan Tuhan yang mengikuti kita. Selanjutnya gini, kalau kita ngerti bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan, Efesus 3 ayat 18 sampai 20 katakan begini saudaraku, bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu bekerja seturut dengan apa? Pewahyuan kita, pemahaman kita akan kasih Tuhan. Seberapa besar pengertian kita, pewahyuan kita akan kasih Tuhan, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih. Itu doa Paulus. Kamu harus tahu ini. Kasih yang melampaui segala pengetahuan. Ya kan? Lalu ditutup dengan ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Kalau kamu ngerti kamu dikasihi, maka dia akan bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kamu doakan atau dipikirkan. Seperti yang ternyata. Ya kan? Ya kan? Dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh di Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dua-dua seorang wanita. Mereka saudaraku sebenarnya orang
yang tidak patut untuk dikasihi. Tapi saudara, karena mereka percaya bahwa Allah mengasihi dia, maka hidup perempuan ini diberkati Tuhan. Orang yang pertama adalah siapa? Ruth. Ruth ini orang Moab, bangsa penyembah berhala yang tidak masuk hitungan. Saudara, keturunan dari besar Lot, saudaraku, punya masa lalu yang buruk sekali. Keturunannya saudara, wah, saudaraku, sudah penyembah berhala dan kacau semuanya. Mempersembahkan kalau menyembah terus potong anak laki-laki, yang pertama anak sulung. Saudaraku, tapi Ruth ambil keputusan mengikuti Allah Israel karena dia melihat teladan mama mertuanya Naomi, yang tetap setia, tetap mengasihi Allahnya sekalipun dia harus melewati masa-masa sulit dalam hidup dia. Ketika Bethlehem tidak ada roti lagi, pergi ke Moab. Ketika di Moab, Naomi kehilangan suaminya, kehilangan 2 orang anak laki-lakinya. Naomi tetap percaya kepada Allah Israel, tetap mengasihi Allah Israel. Disitulah Ruth melihat, ada apa dengan Allah ini? Dan rupanya Ruth mengikuti Allah Israel dan melayani daripada Naomi. Pada waktu Ruth mau pergi bekerja, mencari nafkah, saudara, Ruth inilah perempuan yang mengerti oleh karena Tuhan mengasihi dirinya, maka ia percaya bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang murah hati dalam hidup dia. Ruth, dia percaya akan kasih Tuhan. Dia percaya bahwa Allah Israel yang dia sembah adalah Allah yang mengasihi dirinya. Karena Allah mengasihi dirinya, kalau saya bekerja, maka saya akan dikelilingi oleh orang-orang yang murah hati. Bayangkan kalau saudara bekerja, dikelilingi dengan orang-orang yang murah hati. Bosnya murah hati, bawahan saudara murah hati, rekan kerja saudara murah hati. Saya yakin saudara akan bekerja dengan hasil-hasil, mendapatkan hasil-hasil yang apa? Yang maksimal. Dan kita tahu saudara betul, Ruth, Tuhan kirim orang-orang murah hati. Awalnya adalah pegawai-pegawai Boas. Akhirnya Ruth ketemu Boas yang murah hati. Dan akhirnya Ruth menikah dengan Boas. Dari situlah saudara apa yang terjadi saudaraku. Keturunan Ruth adalah raja-raja Israel dan raja di atas segala raja. Satu poinnya. Karena Ruth percaya akan kasih Tuhan. Dia identifikasikan dirinya. Saya adalah anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saya dikasihi Tuhan, Tuhan kirim saya orang-orang murah hati. Kenapa? Karena saya murah hati. Hidup saya dedikasikan untuk melayani mama mertua saya yang bernama Naomi. Di perjanjian baru, saudara, ada seorang perempuan juga. Dia juga harusnya seorang yang tidak boleh dekat dengan Yesus. Tidak boleh menyentuh Yesus. Tapi karena dia percaya bahwa Yesus mengasihi dia. Orang ini adalah perempuan yang mengalami pendarahan. Perempuan yang mengalami pendarahan adalah orang yang najis menurut hukum Taurat pada waktu itu. Saudaraku, tidak boleh menyentuh, tidak boleh dekat. Seperti orang kena COVID-19. Variannya varian yang paling berat. Saudaraku, Yesus. Ya kan? Dan orang sudah tahu ini orang COVID varian yang berat. Tidak boleh jalan-jalan, saudaraku, di tengah-tengah kampung dan keramaian orang, kerubunan orang. Nanti akan membuat najis, itu lebih parah lagi. Menajiskan, membuat orang tidak bisa ibadah kepada Allah. Karena ada kuman-kuman dalam badan dia. Tapi perempuan ini percaya, kalau saya sentuh Yesus, saya tidak menajiskan Yesus. Saya tidak menularkan penyakit saya kepada Yesus. Tapi justru karena Yesus mengasihi saya akan disembuhkan. Dan betul perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Itulah tanda bahwa dia percaya akan kasih Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus, serangan perkataan dusta iblis adalah ketika saudara dalam keadaan yang sulit, dalam kesulitan, dalam kesakitan, dalam kesedihan, iblis bicara kepada saudara. Kamu, gara-gara kamu,
keluargamu jadi susah, keluargamu jadi dan sebagainya. Kamu tidak dikasihi, kamu sedang dibenci oleh Tuhan, kamu sudah dibuang oleh Tuhan. Terus kata-kata seringkali dalam pikiran saudara, mungkin kata-kata yang membuat saudara terus down. Rasa bersalah, rasa menyesal, rasa terhukum. Gak bisa ngampuni lagi diri sendiri. Itu perkataan serangan setan atas diri saudara. Dan hari ini saya ingin beritahu bahwa Tuhan mau saudara mengerti satu hal. Untuk kita bisa mengatasi serangan identitas, saudara harus tahu bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Rasul Paulus dia menegaskan betapa pentingnya kasih Kristus. Sehingga dia mengungkapkan pernyataan imannya. Apa? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang dapat memisahkan kasih? Paulus mau gini, mau apapun juga. Mau saya ngalami kesulitan apapun juga. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ya kan? Tidak akan bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Saya tidak mau lepas dari kasih Kristus. Yang artinya apa? Sekalipun musim dalam hidupku adalah musim kesusahan, kesulitan, kesakitan, kesengsaraan, saya tetap percaya Tuhan mengasihi saya. Itu artinya. Bukan berarti waktu saya sedang mengalami hal yang sulit, yang susah, yang rugi, oh Tuhan sudah gak mengasihi saya. Enggak. Itu tidak ada satupun siapa yang dapat memisahkan saya dari kasih Tuhan. Di sini bilang, ya saudaraku, kan ada lagunya, saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan amin saudaraku. Ya ini poinnya saudaraku yang kasih Kristus. Ya, berapa waktu yang lalu kita bahas tentang cicak, ya kan? Tuhan pelihara juga cicak, binatang yang kecil, ya kan? Cicak nggak cari-cari nyamuk, nyamuk yang datengin dia untuk dimakan, saudaraku. Nah itu kenapa? Karena kasih-Nya. Kalau Tuhan dia masih bisa pelihara burung di udara, bisa pelihara cicak nih yang ada di dinding, Tuhan akan pelihara setiap kita. Kata kuncinya satu adalah bahwa kita harus berkata bahwa kita harus percaya Tuhan mengasihi saya dengan kasih yang kekal. Itu pertama, identitas diserang. Identitas diserang, jangan sampai mau saudara tetap anak Allah yang dikasih, itu identitasnya. Katakan amin. Jadi lebih tenang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya saudaraku, kita mau berkata apa? Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Yang kedua, saudara, kita lihat di sini, kita belajar. Yang diserang iblis, ya kan? Yaitu apa? Ya kan? Kebutuhan tubuh jasmani Yesus. Yaitu apa? Pada saat dia lapar. Itu yang diserang. Supaya apa? Supaya Yesus, ya tubuh jasmani kan, dengan kebutuhan tubuh ini, tubuh kan punya kebutuhan apa saudaraku? Makan, minum, seks, apalagi saudara, tidur. Pokoknya apapun saudaraku. Semua, mau puasin untuk badan. Ada orang pakai narkoba lah, ada yang pakai mabuk. Pokoknya puaskan badan. Semuanya. Saudara, nah iblis bisa serang itu lewat secara tubuh. Nah, dalam kebutuhan di padang gurun, saudara Kristus, iblis datangi Yesus. Dia berkata, jika kamu anak Allah, ya kan, perintahkan supaya batu-batu itu menjadi apa? Menjadi roti. Saudara perhatikan saudaraku, saya mau tanya sama saudara. Bisa nggak Yesus memerintahkan batu jadi roti? Jawabannya ada, bisa. Tapi kalau Yesus mengubah batu menjadi roti,
untuk sebagai ajang pembuktian bahwa dia anak Allah. Aku buktikan, aku anak Allah. Dan memang dia butuh, dia lapar kok untuk dia makan. Perhatikan saudaraku yang spesies. Ya kan? Iblis ini udah, Yesus. Kalau dia lakukan hal itu saudara spesies, ya kan? Maka Yesus tuh gak masuk kualifikasi. Yesus sudah melanggar. Yesus sudah melakukan sesuatu di luar kehendak Bapa. Walaupun Yesus itu bisa memerintahkan batu jadi roti saudara. Dan memang dia juga lapar, sudah 40 hari gak makan. Tapi kita melihat cerita ini saudara. Meskipun demikian, Yesus lakukan enggak? Yesus menolak. Dia tidak mau lakukan. Yesus tidak pernah berusaha melakukan sesuatu apapun. Kalau Bapa enggak perintahkan sama dia. Kalau tidak ada firman Bapa kepada dia, dia tidak akan lakukan. Artinya saudara, apa? Yesus ini hidupnya oleh iman. Orang yang hidup oleh iman adalah hidup karena perintah Bapa. Ada firman, dia lakukan. Artinya apa? Dia melakukan kehendak Bapa. Hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Karena itu bukan kehendak Bapa, dia tidak lakukan. Sekalipun Yesus itu lapar, dia tidak lakukan itu. Sekalipun Yesus butuh untuk makan, untuk memuaskan daripada tubuhnya, dia tidak lakukan itu saudaraku. Saya ingin dorong ya kita belajar ini. Ini jadi satu pelajaran ya. Tuhan juga mau kita jangan berusaha untuk memuaskan kebutuhan jasmani, tubuh jasmani kita di luar kehendak Tuhan. Di luar daripada perintah Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 saudara. Ini saya catat, ini ada satu perintah. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab ayat 20, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan apa? Tubuhmu. Kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekarang hikmatnya apa? Saudara, bagaimana hikmatnya saudara ketika dia diserang secara tubuh jasmaninya? Saudara, nah iblis berusaha untuk coba Yesus agar dia mau pakai kekuatannya, kuasanya melakukan mujizat. Ya kan? Sebab hingga sampai saat itu saudara ya, Yesus itu belum pernah melakukan mujizat apapun. Padahal Yesus telah diurapi di sungai Yordan. Apa respon Yesus saudara? Ketika dia diserang. Ya kan? Dari aspek tubuh jasmaninya. Dia lapar. Ayo lakukan. Kadang-kadang aduh badan nih. Matius 4 ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Yesus. Ada tertulis apa saudara? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus itu menjawab. Dia jawab dengan apa? Dengan firman Allah, saudaraku. Jadi gini, kita nih bisa keluar dari padang gurun kalau kita saudara ngerti daripada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang jadi senjata untuk bertahan. Jadi saya selalu ingatkan diri saya kalau saya udah dalam keadaan serangan yang bertubi-tubi ini. Yang saya gak mau ikutin. Saya juga selalu sharing, bagikan ini kepada saudara, kepada teman-teman yang sedang mengalami yang namanya pencobaan. Dia bilang, Pak, betul ya COVID ya. Kebanyakan orang COVID itu kalau tidur, itu ngimpinya tuh yang enggak. Ngimpinya dibawa ke alam roh yang entah ketemu orang yang sudah meninggal, dipanggil-panggil, atau bagaimana dan lain sebagainya. Itu memang betul. Ya, COVID ini bukan cuma peperangan secara fisik untuk kesembuhan, tapi juga peperangan rohani. Disitulah pentingnya. Ya, orang-orang COVID, kalau saudara semasa masih bisa, ya kan,
penuhi isi dengan firman. Bisa berdoa. Bisa nyembah. Terus hatinya ke Tuhan terus. Singkirkan semua pikiran atau bayangan-bayangan atau perasaan-perasaan yang menakutkan. Disiplin kan tuh. Cara gini, kalau kita mau fokus kepada Tuhan dan firman, caranya nyembah, ngomong doa. Saudaraku, karena gini, kalau saudara sudah pakai firman, itulah senjata yang paling kuat. Satu hari teman saya cerita bersaksi, itu tahun yang lalu, dia kena COVID dan lain sebagainya. Dia ketakutan sekali karena dia sedang kena kanker dan kena COVID. Dia berpikir dia akan lewat nih. Wah tuh depresi, dia stres berat. Lalu dia ingat khotbah di Menara Doa ini. Ya kan, dia perkatakan firman karena dia stres, karena dia tertekan dengan COVID ini, saudaraku. Yang plus juga kanker. Dia berkata, mengapa? Dia sebut nama dia. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kenapa engkau tertekan jiwaku? Kenapa engkau takut, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia bangun. Pada waktu dia teriak-teriak itu dengan firman Tuhan disebutkan gitu. Kalau Allah ada di pihakku, siapa lawanku? Aku tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan. Tiba-tiba sudah keluar, saudara. Maaf, muntah. Itu hitam semua, dia bilang. Hitam keluar, semua banyak sekali hitam. Selesai daripada itu, saudaraku, badannya itu lega dan enak. Apa yang terjadi, saudara? Berapa hari kemudian dicek, itu sudah mulai negatif dan sembuh. Saudaraku Yesus Kristus, kadang-kadang saudaraku, itu tidak bisa kita mau kuat-kuatin diri. Hanya dilawan dengan apa? Firman, nyembah saudaraku Yesus Kristus. Nah, Yesus pada waktu dia diserang oleh iblis, itu serangannya hebat, saudaraku. Kalau kamu anak, jadi gini, sebenarnya iblis itu nyerang. Serangan iblis itu adalah supaya bagaimana Yesus tidak melakukan kehendak Allah. Saudara, ya kan? Serangannya itu aja, saudaraku, ya kan? Saya bisa bayangin, saudaraku, ya kan? Karena Yesus tahu, ya kan? Tuh, Yesus tidak akan mau ubah. Pada waktu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tuh hendak berkata begini, saudara. Aku tidak akan mengubah batu menjadi roti. Untuk membuktikan bahwa aku ini anak Allah. Kalau Bapa tidak memberi perintah untuk aku lakukan. Wah ini keren, saudara, kata-kata itu. Kalau Yesus mengubah, saya ulangi lagi. Kalau Yesus mengubah batu jadi roti, dia telah melakukan mukjizat yang tidak diperintah oleh Bapa, yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Artinya apa, saudara? Itu tidak berdasarkan iman. Roma 14 ayat 23 katakan apa, saudara? Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Berdasarkan iman tuh ada perintah dilakukan, itu namanya iman. Tahu kehendak Allah, kita sudah belajar beberapa hari yang lalu, saudara, kehendak Allah, ya saudara, kita tahu kehendak Allah, kita doakan, kita lakukan, itu yang namanya iman. Saudara bisa bayangkan, kalau Yesus melakukan mukjizat di luar kehendak Bapa, hal ini akan langsung membuat Yesus tidak memenuhi syarat untuk menjadi anak domba yang tidak bercacat celah, yang akan menghapus dosa seluruh isi dunia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi sebenarnya inilah segenap tujuan iblis dalam mencoba Yesus, yaitu apa? Iblis ingin agar Yesus melanggar apa? Kehendak Allah. Saya mau ngomong gini, saudaraku, ini yang saya lagi sedang dapat dari Tuhan kuat sekali dalam beberapa minggu ini, saudaraku, tentang kehendak Allah. Tentang kehendak Allah, saudaraku. Melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak kita sendiri, itu jadi masalah besar di sepanjang zaman hidup manusia. Kita lihat aja dari awal anak-anak dari apa, saudara? Adam dan Hawa. Tuhan mau. Sebenarnya Tuhan tuh mau ngomong, kamu jangan makan buah dari pohon ini, pengetahuan ini.
Sebab Tuhan mau, kok ambillah, makanlah buah pohon kehidupan. Tapi manusia ingin lakukan kehendak sendiri. Dia makan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Lalu anak-anaknya saudara, Habel dan Kain. Yang satu membawa persembahan Kain menurut kehendaknya dia sendiri. Sedangkan Habel membawa persembahan menurut kehendak Tuhan. Itu sudah sepanjang terus saudaraku Kristus. Jadi makanya saudaraku, setiap saat dalam musim kehidupan kita, tahapan-tahapan hidup kita, Tuhan tuh izinkan, Tuhan mengizinkan musuh, kadang-kadang dia pakai musuh, iblis, dia pakai keadaan, dia pakai kegagalan kita, saudara, atau dia pakai apapun saudaraku, untuk menguji hati kita. Untuk melihat apakah kita ini hidupnya tuh hanya ingin melakukan kehendak Tuhan atau mau lakukan hanya kehendak diri sendiri. Saya tekankan begini. Saya jadi baru ngetahu saudaraku. Ya, kenapa kok Yesus berkata kepada orang-orang yang sudah berseru Tuhan, Tuhan. Yang selama hidupnya melakukan banyak mujizat. Bernubuat, buat mujizat. Tapi Tuhan bilang, "Enya kamu, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan." Saudaraku Kristus. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, itu yang aku kenal, itu yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yesus berkata itu, Matius pasal 7. Perhatikan saudara sini. Ya memang, karena iblis itu tidak takut sama anak-anak Tuhan. Ya kan, iblis tidak takut sama Yesus. Kalau Yesus melakukan banyak mujizat. Bahkan iblis meminta Yesus, buatlah lebih banyak mujizat. Begitu pula dengan kita saudara. Kadang-kadang, kenapa kok hamba, ya kan? Pakai kok hamba Tuhan buat mujizat kok ditolak. Karena emang iblis tak takut. Yang iblis takutkan adalah apa? Jika Tuhan Yesus menggenapi seluruh kehendak Allah. Yang dia takutkan adalah dia ketemu anak-anak Tuhan yang menggenapi seluruh kehendak Allah. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini paling penting saudara. Ya karena kadang-kadang tuh, nah nanti mungkin besok saya akan bahas. Saya tuh dari apa namanya, mempersiapkan bahan ini Tuhan tuh banyak bicara. Ya, kalau kita bisa buat banyak mujizat, saudaraku Kristus, ya, saudara senang nggak? Kita senang, orang senang. Tapi ujungnya dampaknya apa? Saudara akan dapetin, nanti yang diserang itu ke jiwa. Jiwa, serangan yang masuk ke jiwa. Akan banyak datang pujian, datang sanjungan, datang penerimaan, datang segala macam. Ibu bapak, itu akhirnya di sini tuh rasa senang. Wah, hebat ya aku ya, hebat ya, hebat. Lalu mungkin Tuhan tidak suruh untuk lakukan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti besok saya akan bahas saudara. Tapi saya ingin bagikan satu hal begini. Saudaraku, iblis tak takut orang buat mujizat. Yang tuh iblis takutkan kalau setiap anak Tuhan melakukan kehendak Allah. Hal yang paling menghancurkan iblis itu kapan saudara? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata apa saudara? Bukan kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu yang terjadi. Hal yang menghancurkan musuh lebih daripada yang lain adalah ketika orang-orang Kristen berkomitmen untuk melakukan segenap kehendak Allah di dalam hidupnya. Apalagi kalau jadi pendeta nih saudara nih, beberapa nih pendeta atau saudara yang diberkati punya hak kekuasaan untuk menggunakan uang. Perhatikan saudaraku, ini ada kaitannya saudara dengan tubuh ini. Saudara, apakah kita keluarkan uang? Saudara, sudah tanya Tuhan. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apa ini uang-uang aku kok jangan urus atur segala macam. Perhatikan saudara. Ya kan? Mungkin dia adalah hamba Tuhan tuh orang Kristen yang wah hebat. Banyak sukses. Ya kan mujizat kan sukses. Wah diberkati dan lain sebagainya. Hati-hati. Ketika kita tidak pernah menaklukkan diri kita kepada seluruh kehendak Allah, maka hidup kita tidak berkenan di hati Tuhan. Hari ini
pesan yang saya mau sampaikan, kita renungkan masing-masing adalah, ya kan, apakah kita mau melakukan segenap kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa mengerti kehendak Allah, kita bisa melakukan kehendak Allah kalau kesukaan kita adalah apa? Firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Satu kerinduan hati saya adalah saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Yaitu caranya apa? Biarlah seluruh hidup saya, hidup kita semua, kita mau melakukan kehendak Dia. Pakai waktu kita untuk melakukan kehendak Dia. Pakai uang kita, saudara, pakai talenta kita, apapun, seluruh hidup kita. Semata-mata bukan untuk kepuasan jasmani kita, tapi biarlah untuk memuliakan Allah. Tuhan bilang, muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Saudara mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Katakan amin saudara. Ada satu lagu yang terkenal saudaraku, ya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Pakai nih tubuh ini. Saudaraku, mumpung kita yang masih sehat, saudaraku, ayo pakai. Saudara, untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jangan pakai tubuh ini, saudaraku, untuk berbuat dosa, untuk memuaskan nafsu kita, kedagingan kita. Saudara, untuk hal-hal yang di luar kehendak Allah. Hari ini saya percaya, latih diri, salibkan diri kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi apa? Kristus yang hidup dalamku. Hidup yang aku jalani adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Kita bilang hidup dengan iman kepada anak Allah. Artinya anak Allah maunya apa? Tuhan maunya apa? Itulah mau aku dan aku akan taati itu. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini kita mau masuk di sini. Terus doakan saudaraku. Doakan. Iblis akan serang hal yang jasmani. Jasmani adalah makan, minum, pakai, tampilan yang kelihatan. Saudara, itu serangan daripada iblis. Dan kalau saudara punya, saudara mampu, dia akan bujuk saudara untuk pakailah di luar kehendak Allah. Untuk supaya kamu bisa nanti naik dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita belajar. Sekalipun Yesus sanggup perintahkan batu jadi roti. Tapi karena yang perintah iblis, bukan Bapa yang perintah, dia tidak mau lakukan. Kalau bukan firman yang perintahkan, biarlah kita tidak akan lakukan. Tutup mata kita. Bapakku berdoa, hari ini Tuhan, berbicara ya Tuhan untuk anak-anak-Mu. Biar kami mau pakai tubuh kami ini, yang adalah bait atau rumah Roh Kudus, untuk memuliakan Tuhan. Kami akan pelihara tubuh ini. Kami akan jaga tubuh ini Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan tubuh kami ini Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau beri kami kemampuan untuk supaya menselaraskan pikiran kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan akan memberkati saudara secara jasmani. Katakan amin saudara. Tapi kalau saudara lakukan itu kan, muliakan Tuhan dengan tubuh,
Saya percaya Tuhan memberkati kita secara jasmani. Jasmani bicara juga dengan memberkati kita dengan apa? Keuangan. Aku akan berkati makananmu, minumanmu. Ya kan? Itu janji Tuhan. Itu kaitan juga dengan keuangan. Saudara, bukan cuma Tuhan akan berkati untuk makanan minuman kita. Kita juga akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat makanan dan minuman orang lain. Katakan amin saudara. Ini makanya tadi saya dapatkan karunia pengetahuan saudaraku. Aku akan lepaskan satu pengurapan berkat keuangan, terobosan keuangan, mujizat keuangan. Itu tadi waktu awal-awal. Saudara, makanya Yesus bilang, ubah batu. Iblis bilang, ubah batu. Ini juga dampaknya bukan cuma fisik ini saudara. Itu bisa rata. Jangan cari duit yang tidak halal. Cari duit, cari nafkah yang sesuai kehendak Allah. Tuhan akan berkati kita. Makanan, minum. Kalau makan dan minum yang diberkati, itu jadi sehat. Kata nama saudara, sehat buat kita, rohani kita, jiwa kita dan juga tubuh kita. Kata nama saudara, kalau Tuhan tidak memberkati makanan, saudara, yang diberkati adalah yang sesuai, makan dan minum yang sesuai dengan kehendak Allah. Saya bisa nangkap di sini, ini Tuhan mau berkati. Lewat perjamuan kudus ini kita akan terima, saudaraku. Saya tindakan profetik. Bapa dalam nama Yesus, lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami terima pengurapan berkat keuangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau berkati Tuhan. Jasmani kami, sehat, sembuh, dan juga keuangan kami ya Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu, telah Aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah itu makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita saudaraku. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.